Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Asaf dan lahir 080 dari kelompok 6 dan teman saya. Perkenalkan, saya Amalia Vega Nur Azah dengan NIM akhir 053. Perkenalkan, saya Nuriska Novianti dengan NIM akhir 063. Perkenalkan, nama saya Nima Farah Iswanti dengan NIM 077. Baik, di sini kami akan melakukan sosialisasi tentang bisnis digital. Yang pertama, apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan alat-alat digital atau bisnis yang telah mengalami digitalisasi. Bisnis digital memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Bisnis digital biasanya tidak sebatas hanya menjual produk saja, melainkan juga menjual jasa. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada apa sih jenis-jenis bisnis digital itu? Jenis bisnis digital ada yang pertama marketplace. Marketplace adalah sebuah bisnis digital di mana pemilik usaha menyediakan sarana bagi orang lain untuk berjualan di platform milik mereka. Yang kedua ada e-commerce. Jenis ini sering dianggap sama dengan marketplace, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. Yang ketiga ada ad-supported. Jenis bisnis digital ini biasanya diterapkan oleh media sosial yang penggunaannya tidak perlu membayar biaya langganan bulanan. Dan yang terakhir ada subscription. Jenis bisnis digital subscription hidup dari biaya berlangganan yang dibayarkan penggunanya. Model bisnis digital ini umumnya diterapkan oleh platform streaming, bacaan, dan hiburan lainnya. Selanjutnya, Baik, izin melanjutkan untuk keuntungan dari seseorang yang melakukan bisnis digital. Yang pertama, menjangkau konsumen lebih luas dengan menggunakan teknologi digital. Suatu bisnis akan dapat menjangkau konsumen dan juga target pasar yang akan lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, mendorong inovasi. Terbukanya pasar yang luas juga akan mendorong kita sebagai pelaku usaha untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan lebih banyak alternatif untuk konsumen. Beragam inovasi yang dilakukan pun membuat konsumen akan memiliki lebih banyak alternatif. Kemudian yang terakhir, modal tidak harus besar. Untuk memulai bisnis digital, modal yang kita perlukan tidak perlu harus besar. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan contoh bisnis digital. 1. Jasa desain grafis. Ide bisnis ini termasuk salah satu yang paling ramai dicari saat ini, karena banyak orang yang membutuhkan desain visual baik pribadi maupun perusahaan. 2. Jasa pembuatan website. Jasa lainnya yang tidak kalah ramai dicari adalah jasa pembuatan website. Mengingat banyak pihak seperti pengusaha menengah atau organisasi yang membutuhkan website sebagai media informasi dan komunikasi. 3. Konsultan digital marketing. Kegiatan pemasaran kini banyak menggunakan teknologi digital yang dikenal juga dengan istilah digital marketing. 4. Influencer. Tinggi animo audiens dalam menggunakan media sosial membuat usaha sebagai influencer pun sangat menguntungkan. 5. YouTuber. Hampir sama dengan influencer, YouTuber juga hidup dari konten yang dibuatnya. 6. Content writer. Content writer bertugas untuk menulis konten yang dapat menarik minat pembaca terhadap sesuatu yang dibahas dalam tulisan tersebut. 7. Bisnis afiliasi. Bentuk lainnya adalah bisnis afiliasi, di mana kita memasarkan produk milik pihak lain dan dengan imbalan berupa komisi apabila kita berhasil menjualkan produk tersebut pada konsumen. Baik, sekian penjelasan bisnis digital dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, untuk Diva Apriliani bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, di era kali ini itu bisnis digital sangat diminati dari semua kalangan
mulai dari remaja sampai ibu rumah tangga pun juga turut andil dalam melakukan bisnis digital ini. Nah, faktor apa saja yang membuat bisnis digital ini begitu berkembang dengan pesat? Terima kasih. Berikutnya untuk Farah Adiba, silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk saat ini kan mulai marak-maraknya bisnis digital, mulai dari kayak penjualan online. Nah, mengapa sih bisnis digital itu sangat penting untuk kita semua? Terima kasih. Berikutnya untuk William, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisnis digital banyak kelebihannya. Dan apa sih kekurangan bisnis di online digital ini? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Diva Aprilia tentang faktor apa saja membuat bisnis digital ini berkembang pesat. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat bisnis digital ini berkembang pesat, diantaranya pertumbuhan penduduk yang meningkat itu dapat kepada bisnis digitalnya semakin meningkat juga. Yang kedua, pengguna smartphone dan internet meningkat, yang pastinya dengan tindakan ini pastinya orang-orang sangat berminat pada bisnis digital ini. Yang ketiga, perusahaan teknologi finansial semakin berkembang. Berikutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya di sini izin menjawab pertanyaan dari saudari Farah. Mengapa bisnis digital itu sangat penting ya? Karena dengan menerapkan sistem bisnis digital yang tepat, tidak hanya dapat meningkatkan dan juga menjaga kondisi keuangan dari perusahaan, tetapi juga dengan seorang yang melakukan bisnis digital itu dapat mendapatkan keuntungan yang seperti penghematan biaya operasionalnya, begitu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari William mengenai apa sih kekurangan bisnis online ini. Kekurangannya membutuhkan pengetahuan dan skill, cukup ketatnya persaingan, sulit membangun kepercayaan, masih maraknya penipuan, serta biaya tambahan yang tidak sedikit. Baik, sekian sosialisasi tentang bisnis digital dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.